bagaimana jika biaya itu coba diklasifikasi dari beberapa sudut pandang. Kita coba lihat dulu ya. Ada dasar klasifikasi fungsi, perilaku, relevansi, controllability, atau traceability. Nanti yang hari ini akan saya bahas lebih banyak, yang akan dibahas akuntansi biaya dari chapter ke chapter itu lebih diomongin terus-menerus, sebenarnya itu klasifikasi yang berdasarkan fungsi. Kenapa? Karena klasifikasi yang berdasarkan fungsi itu tujuan utamanya untuk menyusun laporan keuangan. Nah, hari ini kita akan mengaitkan chapter yang pertama dengan kita masuk ke pertemuan kedua. Chapter yang kedua, nanti kita akan endingnya hari ini tuh bagaimana teman-teman bisa membuat laporan keuangan, khususnya untuk perusahaan manufaktur. Kita coba lihat dulu ya, klasifikasi yang lainnya. Ini tadi yang saya bilang akan banyak dibahas dari chapter ke chapter untuk akuntansi biaya, yaitu klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, biaya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan biaya produksi atau product cost. Kemudian bisa ada klasifikasi satunya lagi yaitu biaya periode atau period cost. Kata kunci dari saya paling gampang itu lihat tempat terjadinya. Kalau kita bicara akuntansi biaya yang diterapkan di perusahaan manufaktur, bayangkan perusahaan manufaktur, pabrik ya teman-teman, tempat mengolah barang mentah menjadi barang jadi, itu namanya pabrik. Nah, dari pabrik itu kalau barangnya sudah jadi, nanti di-display, kemudian ada suatu kantor, ada suatu tempat pemasaran untuk menjual barang itu tadi. Nah, kalian coba pisahkan. Selama biaya-biaya itu muncul di pabrik, pabrik itu berarti tempat untuk memproduksi barang atau jasa tersebut. Itu sebutannya biaya yang muncul itu biaya produksi. Tapi kalau biayanya itu untuk mengelola, menjual, jadi ada hubungannya sama kantor, sama tempat penjualan, itu pisahkan biayanya, namanya biaya periode. Jadi biasanya keywordnya itu untuk biaya produksi itu pabrik. Pabrik itu bahasa Inggrisnya bisa factory, bisa plant. Nah, kalau yang biaya periode itu keywordnya biasanya adalah kantor, office, atau tempat terjadinya penjualan, store, toko. Kayak gitulah kurang lebih. Nanti kita akan latihan ya. Kita punya banyak jenis biaya, kemudian kita akan mengklasifikasikan mana yang biaya produksi, mana yang biaya periode. Nah, setelah teman-teman mampu untuk mengklasifikasi mana biaya produksi, mana biaya periode, paling gampang itu bayangkan. Kalau biaya produksi itu berkaitan dengan bagaimana benda mentah, bahan baku mentah itu sedang diolah supaya jadi produk jadi. Nah, biaya produksi ini melibatkan pasti tiga ini. Direct material yang disebut dengan bahan baku langsung, direct labor, tenaga kerja langsung, sama factory overhead atau manufacturing overhead, overhead pabrik. Ini tiga biaya yang termasuk di dalam komponen biaya produksi. Tempatnya pasti terjadi di pabrik saat ada pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Ini contoh-contohnya ya. Bayangkan direct material, direct labor, dan factory overhead. Masih ingat contoh pabrik yang kita dirikan minggu lalu ya, biar tetap konsisten. Bagaimana kalau kita tuh bayangkan pabrik yang membuat mie instan. Direct materialnya apa? Di sini kan ada kertas, baja, karet, kayu. Nah, ini tergantung jenis produk yang diproduksi oleh pabrik tersebut sih. Kalau kita persempit dengan contoh kita ya, supaya sinkron dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalau pabrik mie instan, berarti yang disebut dengan direct material atau bahan baku langsung apa teman-teman? Siapa yang bisa? Silakan Kathleen lagi. Gimana Kathleen? Telur, ada apa lagi? Tepung. Tepung, Erin, ada apa lagi? Lilin, Mem. Ya, apa? Lilin. Apa? Lilin. Katanya mie instan kan terbuat dari lilin. Bisa aja Jason ini. Yang normal-normal lah. Kita bicara mie instan yang pada umumnya yang sehat-sehat aja. Kalian bisa aja. Jadi ada tepung plastik terigu, bungkusannya, Mem. ada telur, kemudian untuk packagingnya ada plastiknya, begitu ya maksudnya ya. Oke, itu
Semua disebut dengan direct material, bahan baku langsung. Nah, kebetulan contoh-contoh yang teman-teman sebutkan tadi itu semuanya tuh yang bisa ditelusuri, yang pasti satu mie instan itu kalau dibilang butuh berapa gram telur, butuh berapa butir telur gitu ya, atau kalau sudah digramaturkan berapa gram telur, kemudian berapa gram tepung terigu, berapa meter persegi packaging yang dibutuhkan plastiknya itu bisa ditelusuri, itu namanya direct material. Tapi ada juga loh bahan baku pembantu. Jadi ada bahan baku utama, ada bahan baku pembantu. Kalian bisa nggak sebutkan yang bahan baku pembantu? Kebetulan yang teman-teman sebutkan tadi itu semuanya yang utama semua. Kalian pernah kira-kira membayangkan nggak yang disebut dengan bahan baku pembantu itu yang seperti apa di bayangan kalian? Sambalnya, Iya. Silakan, Kevin, Samuel. sambal minyak. Ya, kalau misalnya nih, ini tergantung ya. Ini setiap perusahaan itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau di perusahaannya Kevin, misal bumbunya itu nggak bisa ditelusuri satu pak mie instan itu bumbunya itu nggak bisa ditelusuri berapa gramaturnya. Sulit ditelusuri gitu ya. Sulit ngitungnya. Kayak tadi bilang minyaknya tuh nggak bisa di mililiterkan misalnya. Itu namanya dianggap bahan baku pembantu, pelengkap. Nah, yang boleh masuk di direct material itu yang benar-benar bisa ditelusuri langsung. Makanya namanya di sini dia direct. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Terus masuk di mana bahan baku pelengkap atau bahan baku tambahan tadi itu? Bahan baku yang sulit ditelusuri per piecesnya. Itu masukkan di sini, teman-teman. Masukkan di factory overhead. Nanti ya, semakin saya ke belakang nanti akan semakin jelas bedanya bahan baku yang utama sama yang pelengkap. Oke, sekarang kita masuk ke range yang kedua, DL, direct labor. Tenaga kerja langsung. Ada yang bisa menyebutkan, ini kan bukan pabrik mie instan ya, perakitan, pemotongan, ini berarti bukan punyanya detailnya mie instan. Teman-teman bisa nggak contoh direct labor-nya untuk mie instan? Gaji operator mesin. Gaji pegawai. Sasa, ya, sebentar. Gimana sih? Jelasin dulu sebentar. Gaji operator mesin, begitu ya? Nah, sama seperti tadi. Istilah direct di sini itu artinya tenaga kerja operator mesin itu harus bisa ditelusuri kerjanya hari itu. Misal, dia itu kerja berapa jam untuk menghasilkan berapa pack mie instan. Nah, kalau di perusahaannya Sasa, operator mesin itu bisa ditelusuri, itu namanya direct labor. Bersentuhan langsung dengan jumlah packaging-nya bisa ditelusuri, itu namanya direct labor. Coba cari lagi, Sa. Apalagi kira-kira yang ada di pabrik yang masih tenaga kerja langsung. Betul ya, tadi itu operator mesin. Terus apa lagi? Ceritanya itu kalau sudah modern ya, jadi tidak ada tenaga manusia yang menguleni adonannya, jadi semuanya pakai mesin. Ya tinggal klik operator mesin. Apalagi, Sa? Tenaga kerja langsung? Bukan, saya boleh coba. Boleh, silakan. Bagian kayak buat membungkus mie-nya itu. Boleh, pengemasan, packaging, ya boleh itu. Yang bagian kalau misalnya manual ya berarti masih satu orang satu kerja satu demi satu. Kalau tadi pakai mesin kayak yang tadi Sasa bilang ya sudah boleh. Misalnya itu bagian di operator mesinnya pengemasan. Nah sekarang coba Sasa, Kathleen atau teman-teman lainnya juga silakan. Nah tenaga kerja apa yang nggak bisa ditelusuri secara langsung kontribusinya terhadap satu pack mie instan itu? Jadi itu sebutannya nanti tenaga kerja tidak langsung. Ya, Stevia? Supervisor, Bu. Betul. Gimana? Coba tolong saya diberikan ilustrasi cerita begitu ya. Kenapa seorang supervisor itu bagaimana kok sulit ditelusuri per pack-nya? Soalnya dia tidak bekerja secara langsung dalam bagian dari produksi, tetapi dia bagian mengawasi saja, Bu. Jadi misal mie instannya tadi ada yang rasa ayam, ada yang rasa kare, ada yang rasa soto. Nah, apakah dia melihat yang ayam berapa menit, soto berapa detik? Nah, itu kan belum tentu bisa ditelusuri secara langsung ya. Dia mengawasi semua keseluruhan pabrik itu, proses produksi itu. Betul.
Karena sulit rasanya ditelusuri kontribusi kerjanya. Per jamnya itu langsung ke per pack mie instannya. Itu namanya, kalian lihat di sini ya, itu namanya factory overhead. Gaji pengawas produksi. Jadi, disimpulkan ya, ada 3 ya, DM, DL, FOH. Semua ini sekali lagi, ini adalah biaya produksi. Kata kuncinya, semua ini masih harus terjadi di pabrik. Bayangkan pabrik itu sebagai sebuah tempat yang mengolah bahan baku mentah menjadi barang jadi. Nah, yang disebut dengan direct material itu benar-benar per pack mie instan, bahan baku langsung apa saja yang bisa ditelusuri. Itu namanya direct material. Kalau bahan bakunya itu hanya pelengkap bagi perusahaan kalian ya, misalnya kalian itu perusahaan donat. Donat itu toppingnya ada meisesnya, ada kejunya. Meisesnya, kejunya itu ditaburkan secukupnya, sulit ditelusuri gramaturnya. Berarti bahan baku pelengkap itu namanya factory overhead. Sama kayak tadi bumbunya mie instan. Kalau kalian merasa itu bisa kok saya tracing, ya udah itu direct material. Kalau susah, hanya sebagai pelengkap tambahan, yaitu factory overhead. Terus, direct labor itu kalau tenaga kerja bersentuhan langsung dengan produknya. Bisa ditelusuri kontribusi jam kerjanya terhadap pieces buah atau pack-nya mie instan tadi. Tapi kalau sulit ya, kayak yang Stevio bilang tentang supervisor atau pengawas, itu namanya factory overhead. Jadi, direct material bahan baku langsung, direct labor tenaga kerja langsung, bahan baku tidak langsung factory overhead, tenaga kerja tidak langsung factory overhead, dan bahkan pengeluaran-pengeluaran seperti listrik misalnya, penyusutan. Nah, itu kan bukan bahan baku, itu kan bukan orang tenaga kerja. Masukkan itu semua di factory overhead. Sampai penjelasan saya sampai sini dulu. Apa ya, ada pertanyaan? Apa kalian punya contoh yang tersirat di pikiran kalian misalnya, loh kalau ini masuk apa ya Bu? Silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diulang juga boleh loh teman-teman. Silakan. Oke, paham nih ya? Berarti tentang Aman. ya, Jadi factory overhead ya. selain tenaga kerja tidak langsung sama bahan baku tidak langsung, bisa tolong disebutin lagi. Tenaga Depresiasi, kerja tidak penyusutan. langsung dengan bahan baku tidak langsung ya. Nah, kan selain itu maksudnya, kan ada dari penyusutan apa itu. Jadi kalau bahan baku yang langsung yang bisa ditelusuri, misalnya kita produksi roti, tepungnya berapa gram bisa ditelusuri langsung, itu direct material. Tapi kalau kita produksi roti, kita butuh menambahkan vanili. Atau kalau kita masakan itu penyedap vanili, garam, itu nggak bisa ditelusuri. Cuma secukupnya aja. Nah, kalau nggak bisa ditelusuri, bahan baku itu pelengkap. Itu masukkan di factory overhead. Tenaga kerja juga begitu. Kalau tenaga kerja langsung, bisa ditelusuri kinerjanya. Satu pack mie instan membutuhkan berapa menit packaging, membutuhkan berapa menit adonannya untuk diuleni. Nah, kalau bisa ditelusuri itu direct labor. Tapi kalau membutuhkan pengawasan supervisor berapa menit hari itu, kemudian cleaning service-nya terhadap pack mie instan langsung itu kan juga susah ya. Karena cleaning service itu kan membersihkan keseluruhan pabrik. Bukan hanya bagian rasa ayam, rasa kari, rasa soto. Nah, kalau sulit ditelusuri, itu namanya factory overhead, Jason. Apalagi bukan tentang bahan, bukan tentang orang. Misalnya listrik pabrik, sewa gedung pabrik, nah itu tambah masuk factory overhead. Sudah semakin jelas, Jason? Ya, memang sudah. Ya, kalau masih belum jelas, teman-teman, nanti coba di belakang ingatkan saya untuk membuat beberapa macam biaya. Nanti kalian akan mengklasifikasikannya ke dalam DM, DL, atau FOH ya, biar semakin lancar. Saya mau tanya. Terus berikutnya, sebelum saya masuk ke klasifikasi lainnya, di sini perhatikan ada biaya period. Kalau biaya produksi tadi kata kuncinya pabrik, kalau period 2 kata kuncinya. Kalau kantor, itu namanya biaya administrasi, contoh gaji staf akuntansi, depresiasi gedung kantor, pokoknya ini berhubungan dengan kantor, office. Kalau di luar pabrik tapi hubungannya sama toko, itu namanya selling atau penjualan. Gaji staf penjualan, komisi sales bagian tenaga penjualan, iklan, sewa gedung kantor marketing, pokoknya ini berhubungan dengan marketing, penjualan itu masukkan selling. Oke, jadi produksi ada 3, DM, DL, FOH, periode ada 2, administratif dan selling. Ada pertanyaan?
Yang baru saja kita bahas adalah klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Kalau berdasarkan perilaku, yang sudah teman-teman sering dengar itu adalah yang ini. Fixed cost, biaya tetap, sama biaya variabel, variable cost. Misalnya tadi kita adalah pabrik mie instan, kalau kita sedang ekonominya kurang baik ya, kita hanya produksi misal 1 bulan hanya 1000 pak mie instan. Kalau ekonominya sedang booming, kita sedang terima banyak permintaan, kita bisa produksi sampai 10.000 pak mie instan, misalnya begitu. Biaya tetap itu berarti dalam range kita produksi 1000 atau 10.000 unit mie instan, itu nggak pengaruh. Mau produksi sedikit atau banyak. Contoh, ini sudah dijawab sama teman-teman minggu lalu ini. Ada yang mau ngulang silakan. Fixed cost ya. Ya, Contohnya biaya pemeliharaan, biaya gaji, biaya sewa, sama biaya asuransi. ceritakan. Pilih salah satu terus coba kamu ceritakan. Ceritakan gimana, Mem? Kenapa kok bisa disebut biaya tetap dalam tadi itu cerita Oh, kita tadi kalau itu? misalnya biaya gaji ya, Ya. orang-orang kan pasti digaji per bulan dan itu kayak tidak mengalami perubahan karena setiap bulannya itu pasti tetap gitu gajinya kecuali memang ada memang dari perusahaan mau menaikkan gaji atau ya seperti itu gitu, Mem. Kalau di perusahaannya Agnes, di pabriknya Mm-mm. Agnes itu, kalau kalian sudah sepakat kontrak kerja dengan karyawannya, cara menggajinya itu nggak ada hubungannya sama unit yang diproduksi. Jadi entah sudah dijanjikan ya, pokoknya kalau masuk di perusahaan saya, gaji tetapnya UMR. Katakanlah misalnya gaji tetapnya itu kita bulatkan ya, pas misalnya 5 juta. Ya, entah perusahaannya lagi sepi, perusahaannya lagi booming ekonominya, permintaannya lagi banyak, ya pokoknya gaji tetapnya 5 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan Agnes tadi ya. Kita sudah sewa gedung pabrik. Jadi misalnya pabrik itu bukan punya kita sendiri, kita sewa sama orang. Biaya sewanya biar bulat sama-sama 5 juta. Entah kita sepi, entah kita ramai, ya pokoknya kita janji per bulannya bayar 5 juta. Itu namanya biaya tetap. Bagus. Kalau yang biaya variabel bagaimana teman-teman? Ada yang mau berikan contohnya? Ya, silakan Sandra Jin. Kalau biaya variabel itu misal penggunaan mesin. Nah, mesin kalau misalnya sering digunakan berarti kan harusnya misal dari biaya operasionalnya tuh tiap bulannya tuh 10 juta misal. Nah, kalau semakin dalam 1 bulan itu semakin banyak yang diproduksi berarti kan pasti butuh biaya yang lebih buat operasionalnya itu lebih banyak gitu loh. Jadi biaya operasional buat mesinnya itu jadi lebih banyak lagi. Terus juga biaya listriknya juga naik gitu. Listrik kalau kita produksinya sedikit, kilowatt hour-nya sedikit. Kalau kita produksi banyak, kilowatt hour-nya semakin banyak, ya biaya listrik kita juga semakin tinggi. Tapi kalau yang Sandra tadi sebutkan tentang biaya operasional mesin, itu harus lebih di breakdown-kan lagi ya, harus lebih dispesifikkan, detailkan lagi ya. Karena kita bicara biaya operasional mesin itu apanya mesin? Minyak pelumasnya kah? Atau penyusutannya mesin kah? Atau maintenance pemeliharaannya kah? Nah, atau apanya, San? Itu harus semakin didetailkan. Karena kalau contohnya disebutkan biaya operasional, itu masih bisa tetap, masih bisa variabel. Contoh ya, biaya operasionalnya mesin yang Sandra sebutkan tadi, misalnya penyusutan. Kalian di sini pasti sudah pernah dengar penyusutan dengan cara garis lurus. Jadi penyusutan garis lurus itu, misalnya mesinnya harganya 100 juta, bisa dipakai 5 tahun, per tahun menyusut 20 jutaan, 20 jutaan bagilah 12 bulan gitu ya. Ya sudah, per bulan segitu terus. Entah produksi sedikit banyak segitu terus. Nah, itu contoh penyusutan kalau garis lurus. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang minyak pelumas lah yang dibutuhkan. Nah, kalau mesinnya kerjanya sedikit, atau misalnya mesin itu butuh bahan bakar berupa solar industri gitu ya. Nah, solar yang dibutuhkan sedikit. Tapi kalau produksinya semakin banyak, biaya solarnya itu semakin banyak. Begitu ya, kurang lebih, Sandra, harus lebih spesifiknya. Oke, Mem. Oke, bagus. Terima kasih, teman-teman. Intinya kalian sudah semakin tahu bagaimana mengklasifikasikan biaya tetap sama biaya variabel. Oke. Kemudian, sebentar, sebelum saya kembali ke slide yang tadi, coba perhatikan ini secara matematis. Kalau biaya tetap ya, kita mau produksi 10.000 unit, kita mau produksi 12.000 unit.
tetap biaya tetapnya itu, misalnya di pabrik ini yang kalian sebutkan tadi, gaji tetapnya, sewa gedung pabriknya, penyusutan mesinnya, di jumlah itu 150 juta. Coba amati ya, 150 juta dibagi 10.000, kan ketemunya 15.000. 150 juta dibagi 12.000, ketemunya 12,5. Nah, jadi biaya tetap itu secara total selalu jumlahnya tetap, tapi kalau per unit bisa semakin sedikit atau semakin banyak ya tergantung volume aktivitasnya. Nah, perhatikan sama biaya variabel. Secara angka, kalau biaya variabel ya, lihat di sini. Produksi 10.000 per unitnya 5.000, saya kalikan jadi 50 juta. Kalau kita produksi 12.000 unit, per unitnya 5.000, saya kalikan jadi 60 juta. Jadi secara per unit kelihatannya selalu sama, tapi kalau secara total ya tentu saja berbeda lah. Kalau kita produksinya semakin volumenya semakin tinggi, ya total biaya variabelnya juga semakin tinggi. Ini hanya itu ya, saya tunjukkan hanya secara angka. Kembali lagi, masih bicara klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Ternyata ada juga yang disebut dengan semi variabel atau mix, campuran ini antara tetap sama variabel. Siapa yang bisa memberikan contoh? Contoh biaya di kehidupan sehari-hari, nggak mesti tentang pabrik mie instan deh, boleh apapun, yang kombinasi antara ada tetapnya terus ada variabelnya. Jadi pertama tuh tetap dulu, terus kemudian bergerak mengikuti volume produksi, unit yang kita produksi, semakin banyak biayanya semakin tinggi. Ada yang bisa berikan contoh? Kalau misalnya kayak gaji itu apa mungkin ya, Mem? Kan Mungkin, ada tergantung gaji ceritanya. tetap, terus ada komisinya. Nah, Ya, komisinya itu itu kan bisa. naik turun. Jadi misal ya, kayak tadi di perusahaan kita, gaji tetapnya per bulan 5 juta. Ya kan? Terus setelah itu gimana? Komisinya Jadi ada misalnya variabelnya. Berarti selain gaji tetap 5 juta, di perusahaannya Jason tuh dijanjikan ada komisi. Lah, komisinya berdasarkan apa? target mungkin, Mem. Target 5.000 penjualan, 10.000 penjualan. Misalnya, kalau berhasil jual 1 unit dapat komisi Rp1.000. Jadi kalau 5.000 unit, ya 5.000 kali 1.000, 5 juta. Kalau berhasil jual 6.000, ya 6.000 kali 1.000, 6 juta. Itu komisinya, misalnya begitu. Nah, itu namanya mix. Betul itu. Seperti kalian langganan paket internet ya. Kalau misalnya kita sudah ngambil langganan per bulan Rp100.000, misal untuk 15 GB gitu ya. Entah kalian mau pakai kurang dari 15 GB, pakai sampai pas 15 GB, kan pasti bayarnya tetap 100.000 kan. Tapi lepas dari itu, ceritanya kita langganan cuma sampai 15 GB ya. Berarti kalau kita mau pakai di atas 15 GB, ya pulsanya itu dikali per kilobyte. Bisa bayangkan nggak teman-teman? Jadi ada tetap berapapun kalian pakai, berapa kuotanya, berapa kilobyte, berapa mega, berapa giga, pokoknya sampai 15 giga itu tetap dulu bayarnya 100.000. Nanti setelah itu baru per kilobyte-nya dikali misalnya Rp1.000 gitu. Itu namanya mix. Oke, yang terakhir masih klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, ada step cost. Saya tunjukkan gambarnya. Ini step cost. Step cost itu ini unit yang diproduksi, misal ya, katakan ini 0 sampai 10, 5 juta. 11 sampai 20, 10 juta. 21 unit sampai 30, 15 juta. Nah, siapa yang bisa cerita tentang step cost? Contohnya apa? Jadi menurut saya contohnya insentif penjualan, Mem. Jadi Bisa, ceritanya seperti apa? Jadi kayak misalnya semakin banyak volume penjualannya, maka insentif penjualannya bakal lebih tinggi, Mem. Kalau ceritanya Albert hanya seperti itu ya berarti satu orang insentifnya 1 juta, dapat customer kedua dapat 2 juta, customer ketiga dapat 3 juta. Itu masih grafiknya nanti gini. Coba lihat kursor saya ya. Oke. 0 nggak dapat apa-apa. Nah terus mengarahnya dia begini. Nah masih lurus gini. Nah supaya dia bisa jadi step gimana Bert? Ceritamu harus ditambahkan itu. Jadi kalau 0 dapat, terus 1 dapat 1, 2 dapat 2, 3 dapat 3, itu kalau saya tarik garis masih lurus gini. Nah, supaya jadi seperti anak tangga atau namanya step cost. Ceritanya masih boleh pakai insentif penjualan, tapi gimana cara ceritanya? Jadi misalnya dapat 1 nih, maka jumlahnya itu bakal naik 1 juta. Terus misalnya kita beli 2, maka akan naik jadi 3 juta gitu, Mem.
Dilengkapin lagi mungkin. Oke. Sama teman-teman yang lain atau nanti Albert tambahkan lagi boleh kalau sudah dapat inspirasi tambahan. Gimana? Saya Ada mau yang coba, mau? Mem. Ya, Bisa mau silakan. coba. Oke. Ya, Thank you, sebentar, Mem. gantian dulu yang lain. Ada siapa lagi setelah Albert? Mem mau coba. Siapa ini? Nah, silakan Vito. Jadi contohnya itu kayak misalnya kita mau Pakai produksi bahasa roti. Indonesia, contohnya misalnya. Oh ya, maaf. Ya. Contohnya kita mau memproduksi roti. Ya. Kita dari 0 sampai 1000 roti itu biaya kita tuh nggak nambah. Tapi 0 kalau sampai misal 1000 roti biayanya biayanya masih nggak nambah. Tapi nanti kalau sudah mau buat ke roti yang ke 1001 sampai 2000 kan berarti kayak perlu tepung lagi, telur lagi. Jadi biayanya kita nambah juga akhirnya. Nah, ceritanya Vito sama ceritanya Albert tadi itu harus digabungkan ya. Kalau tadi Albert cerita sendirian jadinya variable cost. Vito sendirian itu masih variable cost. Jadi produksi roti, kita ngomongin bahan baku, andai kata tadi katanya tepung, telur itu. Kalau kita produksi 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, itu masih yang gini loh. Masih yang kayak gini loh teman-teman, gambar. 0, 0, kalau produksi 1, 1, 2, 2, 3, 3 itu masih kalau dari garis lurus masih lurus. Kalian coba gabungkan gini ya misalnya. Insentif penjualan toko roti untuk pegawai di toko roti itu. Kalau berhasil jualan 0 sampai 1000 roti per bulan, itu gaji tambahannya bonusnya 1 juta. Kalau toko itu berhasil mencapai omset 1001 sampai 2000 roti terjual, nanti bonusnya 1,5 juta. 2001 sampai 3000 roti bonusnya 2 juta dan seterusnya. Paham nggak Albert sama Vito? Kalau kalian digabungkan ceritanya itu harus kayak gitu. Jadi ada range tertentu dari berapa sampai berapa, tapi bukan bahan baku Vito. Kalau bahan baku soalnya pasti variabel. Nah step cost itu harus yang misalnya kayak tadi insentif penjualan. Kayak tadi itu bisa. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ya, paham. Ya, oke, sip. Teman-teman yang lain silakan ditanyakan kalau masih ada pertanyaan silakan tanyakan. Klasifikasi biaya berikutnya tadi sudah fungsi, terus perilaku, sekarang traceability. Traceability itu, nah ini ada hubungannya sama bisa ditelusuri langsung atau tidak. Jika bisa ditelusuri langsung ke produknya, cost object kita di sini kita ngomong produknya, misalnya mie instan ya mie instannya, itu namanya direct cost. Direct cost itu contoh utamanya pasti DMDL. Kenapa namanya bahan baku langsung, direct material? Ya karena bahan baku langsung tadi, per 1 pack mie instan bisa ditelusuri berapa gram tepung, berapa butir atau gram telur, kayak gitu. Terus pekerja bagian pengemasan. 1 orang itu bisa mengemas, mempacking mie instan itu berapa menit, berapa detik, kayak gitulah. Kalau bisa ditelusuri direct. Nah, kalau yang tadi, bahan baku pelengkap, tenaga kerja seperti yang tidak langsung seperti yang kalian sebutkan tadi supervisor, cleaning service itu indirect cost. Karena sulit untuk ditelusuri. Per bahan baku tidak langsung atau per tenaga kerja tidak langsung tadi itu langsung ke dalam mie instannya butuh berapa menit kerja, butuh berapa gram, itu sulit ditelusuri, itu namanya indirect cost. Nah, indirect cost ini tadi itu sebenarnya kalau berdasarkan fungsi namanya tadi factory overhead. Jadi indirect cost yang terjadi di pabrik itu sebenarnya factory overhead. Itu sih tentang traceability. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan bisa dikontrol atau tidak, controllability. Kalau biayanya merasa kalian dapat kendalikan, namanya controllable. Kalau tidak dapat dikendalikan ya uncontrollable. Ini tergantung dari jenjang otoritas sih biasanya. Kalau kita nanti fresh graduate kita masuk ke perusahaan, kita akan masuk pertama kan level kita staff dulu. Nanti kalau habis staff, kita dipromosikan naik jabatan jadi misalnya supervisor. Nanti lama-lama jadi manajer, lama-lama jadi direktur. Lah, tentu saja biaya yang bisa dikendalikan oleh staff sama yang bisa dikendalikan oleh direktur kan beda ya. Kalau direktur ya yang dapat dikendalikan tambah banyak. Kalau staff ya banyak yang nggak dapat dikendalikan. Misal contoh, kita lulus kerja jadi marketing. Siapa yang bisa kasih budget marketing bulan tersebut? Nah kalau kita staff ya kita nggak bisa lah. Biaya promosi bukan dikendalikan oleh kita.
Tapi kalau kita direkturnya marketing, ya siapa tahu yang buat budget promosi iklan per bulannya kita. Jadi biaya iklan, apakah masuk dapat atau tidak, ya tergantung. Tergantung kita tuh berada di jenjang otoritas yang mana kalau di dalam perusahaan. Terakhir ya, klasifikasi kelima, klasifikasi yang terakhir. Klasifikasi biaya berdasarkan relevansi. Biaya dibagi jadi dua. Ada yang irrelevan, tidak relevan, sunk cost. Ada yang relevan, disebut dengan opportunity cost. Tidak atau relevan ini ada kaitannya dengan pengambilan keputusan. Jadi dikatakan relevan, kalau kita mau ngambil suatu keputusan itu, kita patut pertimbangkan biaya itu dalam suatu pengambilan keputusan kita. Jadi kita dihadapkan pada dua alternatif, misalnya beli mesin A atau beli mesin B. Kalau kita beli yang A, mungkin secara listriknya, wattnya, kilowatt hour-nya lebih makan banyak listrik, tapi lebih efektif. Yang satunya misalnya lebih hemat listrik, tapi menghasilkan produksinya kalah kualitasnya sama yang satunya. Misalnya kayak gitu, kalau kita mau beli mesin. Atau contoh sehari-hari ya, waktu kalian ngambil mikro, makro di semester awal kuliah, kalian pasti dibilang memilih kuliah atau memilih kerja. Kalau kuliah ya nggak dapat penghasilan waktu kerja. Kalau milih kerja ya nggak dapat ilmu selama masa kuliah. Nah, pokoknya ada dua pilihan. Kalian harus mengorbankan salah satu di antaranya. Kalau kalian memilih salah satu keputusan. Kalau dikatakan dengan tidak relevan itu apa? Misalnya tadi kita bicara mau beli mesin baru. Mesin yang A atau mesin yang B. Nah, kalau sebelumnya kita punya mesin X gitu ya. Mesin X kita dulu sudah rusak, sudah ada pernah keluar biayanya untuk memperbaiki memperbaiki mesin kita yang rusak itu dulu berapa. Ya itu jangan diambil, jangan dijadikan pengambilan keputusan untuk pembelian mesin yang baru A atau baru B tadi. Karena mesin X lama kita itu nggak ada hubungannya dengan pengambilan keputusan mesin yang baru yang akan kita beli. Nah, itu disebut dengan sunk cost. Oke, selesai.